Halo semuanya, balik lagi sama Erwin. Jadi aku mau nunjukin kalau ini Windows Remote Play atau Windows OS yang selalu digadang-gadang itu sebenarnya dia tuh hanya mirroring screen ya teman-teman. Mirroring screen itu gimana? Mirroring screen itu cuma ini layar yang di sini tuh itu hanya di reverse pakai layar yang ada di sini. Jadi ini harus punya laptopnya dulu. Ini bisa lihat ya. Di sini ada RDR, home screen-nya juga sama persis seperti yang ada di mesinku ini. Jadi yang perlu teman-teman tahu kalau teman-teman mau main game PC, apapun game PC-nya, teman-teman yang perlu diingat ada dua ya. Sebenarnya PC yang kuat memainkan game tersebut, let's say ngomongin Red Dead Redemption 2, teman-teman harus punya PC yang kuat main RDR dulu. Lalu yang kedua, internet teman-teman harus kenceng. Kebetulan ini nanti aku coba cek ya pakai internet yang kenceng, dalam artian bukan berapa Mbps downloadnya, tapi kecepatannya, gigahertznya. Jadi kalau teman-teman pakai router yang biasa, router biasa seperti kayak IndiHome, punyanya Telkom, punyanya Bisnet, punyanya MyRepublic, kayak nggak salah ya MyRepublic, terus First Media, itu tuh mereka pakai hanya router yang 2,4 GHz. Sementara kalau teman-teman pakai 2,4 GHz, dia akan lag karena internetnya tuh nggak cukup kuat untuk mirroring dari laptop ke sini. Nah kebetulan ya ada dua ya. Jadi PC yang kuat dan internet yang kencang gitu. Makanya kenapa si FS Freddy Montak itu dia jualan router 5 GHz, bukan 5G ya. Karena 5G aku nggak yakin di Malang pedesaan sudah tercover gitu. Jadi bukan 5G tapi 5 GHz ya, 5 GHz. Setelah itu apa lagi? Oh ya, ini aku pakai DS4 ya, controllernya DS4. Aku nggak pakai Joy-Con. Terus yang ketiga yang perlu diketahui adalah teman-teman itu yang harus dipahami adalah ini mirroring screen ini sebenarnya fungsinya apa sih? Aku juga heran kenapa gimmick yang dipakai adalah mirroring screen, karena layar laptop itu jauh lebih gede daripada layar ini. Dan yang kedua, dia tuh panas. Itu kenapa aku pakai mesinku yang V1 ya. Jadi aku nggak mau merusak mesin OLED-ku gitu. Jadi mesin OLED-ku ya tetap tak pakai main Nintendo Switch aja gitu. Aku nggak mau yang kayak gini-gini tuh tak pakai. Karena apa? Karena panas banget teman-teman. Ngomongin panas, yang kedua, kenapa kok panas? Mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi kayaknya dari internetnya ya. Jadi dia kan nyedot internetnya kenceng. Jadi dia akan panas gitu. Nah, terus habis itu apa lagi? Yang kedua, keempat ya, sorry. Kita perlu PC yang kuat, internet yang kenceng, terus hati-hati dengan panasnya. Yang keempat adalah esensinya sebenarnya apa gitu ya. Esensinya apa? Kenapa kita harus main Nintendo Switch di layar yang kecil ini? Kenapa teman-teman harus main di layar yang kecil sementara teman-teman punya layar yang lebih gede gitu. Kita ngomongin PC dulu lah, kita nggak ngomongin PS. Mungkin non PS nanti ada lagi. PS lebih besar lagi TV kan, monitor misalnya laptop lebih kecil gitu. PS lebih besar lagi, layarnya lebih besar lagi. Terus kenapa? Esensinya apa? Jadi gitu. Jadi kenapa kok aku itu ya, ini kenapa sih orang-orang nanti main PC gitu, remote play. Kita ngomong remote play ya. Jadi ini Windows-nya tidak diletakkan di Nintendo Switch-nya. Jadi hanya mungkin aku gini aja kali ya. Nanti aku kasih tahu kalau ini tuh sebenarnya cuma mirror aja. Jadi layarnya ini layar PC. Jadi bukan berarti Windows OS itu si Windows-nya itu dimasukkan ke dalam si Nintendo Switch-nya. Oke, sekarang aku mau main pakai ini ya. Enggak. Ya. Oke, sekarang kita main coba RDR 4. A few moments later. Ya, by the way, ini aku pakai mode Androidku ya teman-teman. Jadi menurutku daripada pakai yang mode Nintendo Switch, aku lebih suka pakai mode Androidku.
karena dia lebih cepat secara mirroring. Karena wifi ku itu cuma 2,4 GHz. Nah ini bisa dilihat, ini ada ngelek-ngeleknya juga ya. Jadi itu kenapa sebenarnya esensinya itu apa sih? Ini aku mencoba untuk ngerti ya. Kenapa kok main game PC itu di layar Switch? Yang mana PC-nya tetap nyala, kita perlu daya atau laptop ya. PC atau laptopnya tetap nyala. Terus kita tuh nambah harus nyalakan wifi juga. Bisa lihat rada ngelek-ngelek dikit. Karena ini sebenarnya cuma mirror ya, cuma mirroring screen aja. Jadi kenapa gitu loh, lebih tepatnya apa sih tujuannya? Apakah untuk gaya-gayaan biar Nintendo Switch ku bisa main game PC? Ya oke gitu. Kalau misalnya memang itu tujuannya ya oke gitu. Cuman ya harus diketahui juga bahwa ada resiko di balik itu, teman-teman. Apa resikonya? Ya yang pertama, Nintendo-nya jadi panas. Switch-nya pasti lah panas. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman coba, atau gini aja deh. Teman-teman order aja ke CFS. Sama sekalian mungkin sama routernya juga gitu. Tapi ya walaupun aku sih nyaranin nggak usah beli router di dia ya. Router itu harganya cuma 500.000, yang TP-Link itu 5 GHz itu udah cuma 500.000. Kalau misalnya mau yang punyanya Asus itu bahkan under 1 juta udah dapat. Sementara kalau nggak tahu yang punyanya FS ini merek apa, kayaknya nggak ada mereknya juga. Ya rugi lah kalau beli di dia. Masalah firmware, di custom firmware, tapi ya udahlah, anggap aja beli di dia 1 juta gitu, udah semuanya anti banet lah, nggak apa ya. Aku nggak tahu yang dimaksud anti banet ini apa, mau buka situs bokep gitu atau apa gitu, aku nggak tahu. Kita itu mau main game atau mau nonton bokep gitu, kita kan aku nggak ngerti ya maksudnya anti banet itu apa. Tapi ya teman-teman rasakan sendiri gitu. Toh ya nanti kalau misalnya mesinnya itu panas dan IC-nya kena juga ya teman-teman yang tanggung sendiri gitu. Cuma di sini kan ini aja udah panas banget ini. Ini aku cuma ngasih tahu aja kalau yang seperti ini tuh, yang satu pertama tidak penting, yang kedua ini membahayakan mesin. Memang terlihat bagus. Kalau ngomongin main RDR gini bagus nggak ya gitu, bagus. Cuman memang terus esensinya apa? Daripada layar sekecil ini, kenapa nggak ambil layar yang sebesar ini gitu loh. Yang kedua juga ngabisin kuota juga walaupun pakai wifi kan. Maksudnya ini juga makan kuota gitu. Terus ya buat apa gitu? Pertanyaannya tuh ya tetap utama adalah buat apa? Kalau teman-teman memang butuh, ya it's okay gitu. Tapi pertimbangkan dua tadi ya. Yang pertama PC-nya harus kuat dulu. Yang kedua jaringan internetnya juga harus memadai. Seperti itu ya. Jangan sampai nanti jaringan internetnya tidak memadai atau PC kentang gitu. Jadi percuma mau main juga main apa. Kalau misalnya mau cuma sekedar bukai video aja ya bisa tuh. Tapi kalau misalnya buat main game yang berat ya sorry tuh sih nggak akan bisa seperti itu. Jadi esensinya itu apa sih Nintendo Switch ini? Itu kan. Jadi teman-teman mau main RDR gitu, ya teman-teman harus punya Switch-nya, juga harus punya laptopnya, atau mungkin kalau nggak laptop atau PC, teman-teman punya PS-nya gitu. Mau main God of War gitu, ya bisa. Cuma teman-teman harus main God of War itu dengan itu tadi, PS atau PC yang ada God of War-nya, terus internet juga, dan jangan lupa mesinnya juga akan sangat-sangat panas. Oke, mungkin segitu dulu ya. Ini mesinku udah hangat banget. Aku mau keluarin aja. Bisa kalau misalnya mesin teman-teman ini V1 yang soft mode, itu teman-teman bisa masuk ke Android atau pakai Moonlight. Kalau teman-teman itu mesinnya itu ada Nvidia, VGA-nya itu Nvidia. Punyanya AMD udah nggak bisa pakai Moonlight. Pakai aja Sky-NX. Sky-NX semuanya ada kok. Kalau teman-teman memang mau ya nanti bisa order di aku atau order di FS juga nggak apa-apa. Cuma ya itu tadi aku menyarankan untuk tidak gitu, karena eman mesinnya Nintendo Switch kalian eman. Teman-teman sama-sama
ngeluarin daya untuk si laptop gitu ya, atau PS gitu, buat ke layar yang lebih kecil itu buat apa? Aku juga heran gitu, buat apa. Ya mungkin segitu dulu keherananku, daripada nanti mesinku yang rusak tambah rusak gitu ya, tambah panas. Kita akhiri saja, mungkin di sesi lain aku akan coba main game yang lain biar ngasih tahu kalau ya semuanya bisa. Ini kebetulan PS4 juga aku udah beli ya, ini nanti mungkin main game PS4 juga bisa gitu. Oke, see you on the next video, bye bye.